Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini Ibu akan mengajarkan tentang pengenalan HTML. Check it out. Nah, tujuannya mahasiswa dapat memahami dan membuat halaman web menggunakan elemen-elemen dasar HTML. Mengatur tulisan, menampilkan item list secara urut ataupun tidak terurut. Dan sekarang kita pengantarnya dulu ya. Aplikasi web atau disebut web apps merupakan kategori perangkat lunak yang berpusat pada jaringan komputer. Aplikasi web saat ini lebih dari sekedar kumpulan file atau hypertext yang saling terhubung untuk menunjukkan informasi-informasi tertentu melalui grafis-grafis terbatas, namun terkait juga dengan database dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML mendeskripsikan struktur dari halaman web menggunakan markup. Elemen-elemen HTML adalah blok-blok yang membangun halaman HTML. Elemen HTML direpresentasikan melalui teks. Nah, web browser tidak menampilkan teks HTML, tetapi menggunakan untuk merender konten halaman web. Bahasa markup atau HTML bukan merupakan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, menyebut bahasa pemrograman HTML itu tidak tepat. Contoh bahasa pemrograman apa, yo? Ya, bahasa C, Python, seperti itu bahasa pemrograman. Tapi kalau HTML tidak. Editor yang dapat digunakan untuk membuat HTML antara lain ada Notepad, Notepad++, Dreamweaver, Sublime, Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Dan pada kali ini, pertama kita membuat dengan Notepad dulu ya. Oke deh. Oke, langsung aja cekidot. Silahkan kalian buka di laptop masing-masing. Ini pasti ada Notepad sih, maupun yang versi lama atau versi yang baru, seperti itu. Nah, ini Ibu jembrengkan. Ibu perbesar fontnya agar kalian bisa melihat dengan jelas ya. Ini ya. Nah, pertama kali silahkan dibuka dan waktu pertama pakai tag ini, namanya tag HTML. Nah, di tag HTML ini harus ada pembuka dan ada penutupnya. Seperti itu ya. Dan jangan lupa di save, Ctrl S. Dan letakkan di manapun kalian mau. Kalau HTML ini Ibu mau meletakkan di folder kuliah saja ya. Kecuali kalau kalian menggunakan PHP itu harus di SAM. Tetapi kalau masih HTML kalian bisa meletakkan dimanapun. Untuk pertama ini Ibu letakkan di folder kuliah, index, tapi save type-nya kita pilih yang all files dan index.html. Index.html untuk pertama kali. HTML bisa di luar SAM, tapi kalau yang PHP harus wajib khususan di dalam SAM. Karena memerlukan server, kalau HTML tidak perlu, kita di folder kuliah saja. Nah, pertama HTML ya, ini pembuka dan ini penutup. Penutupnya menggunakan nih, backslash. Lalu pertama itu head atau kepala. Jangan lupa untuk pertama kali kalian harus membuat pembuka dan penutupnya, baru kita masuk ke dalamnya. Di dalam head itu kita dikasih title atau judul dari website kita. Web pertama Q. Jangan lupa untuk menutupnya seperti itu. Nah, seperti ini ya, save. Nah, lalu juga ada body nih. Body. Jangan lupa. Yes. Save. Nah, seperti itu ya. Di dalam satu badan HTML yang awal itu ada head, jadi ini tempatnya head dan ini tempatnya body. Mari kita coba. Nah, kita ke folder yang tadi kita buat, lalu klik saja, klik. Nah, dia akan membuka
web browser yang kalian pilih. Itu kan tadi Firefox, ini Bu coba buka pakai Google Chrome ya. Tunggu dulu. Nah, lu Bu, kok nggak ada apa-apa Bu? Iya, nggak ada apa-apa guys. Nah, ini yang di Firefox, ini yang di Chrome, nggak ada apa-apa. Title-nya di mana coba? Nah, title-nya berpengaruh di sini ya, web pertamaku. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa nggak ada apa-apa? Karena yang di body itu belum kita isi sama sekali. Nah, yuk kita buat ini untuk tag, namanya tag H1. Jangan lupa langsung ditutup. Ini untuk judul ya. Nah, ini Nah, H1 tuh biasanya untuk judul, dan yang H itu dia sampai 6. Nah, H2, H1, H2 sampai ke H6 guys. Yuk kita coba yuk, copy. Nah, ini H3, H4, H4, H5, H5, H6, H6 ini Bu kasih keterangan H1, H2, H3, H4, H5, H6. Save. Nah, Ctrl S, mari kita refresh pakai F5. Nah, beginilah. Nah, judulnya tuh kita pakai tag H1. Dan kita juga bisa di HTML tuh kita kasih tulisan seperti ini, misal elegant, center, it's. Nah, kalau center itu di antara petik 2 ya. Terus kita juga bisa left dan right. Nah, save, lalu kita refresh. Nah, dia ini center, left, and right. Nah, untuk defaultnya apa? Ya, cakep, defaultnya itu left ya. Nah, lanjut, ini kan untuk judul. Lihat, sedangkan untuk yang kata-kata biasa bisa menggunakan langsung aja halo, nama saya, ketika nama masing-masing ya. Winarsih. Nah, bisa aja langsung, atau kita menggunakan tag P atau tag paragraph. Jangan lupa langsung ditutup agar tutupnya itu nggak kelupaan atau gadengannya nggak kelupaan. Halo, nama saya Winarsih. Saya suka web. Save. Nah, halo, nama saya Nurul Ansasi Winarsih. Saya suka web. Kalau tidak H, dia ini defaultnya seperti ini. Kalau H, di antara tag H itu defaultnya ada blok atau dibesarkan ya, di bold ya. Sedangkan kalau enggak H itu tidak bold atau biasa aja. Nah, coba kalian perhatikan yang biasa itu sama dengan ukuran H yang mana? Apakah yang biasa ini ukurannya sama dengan H1, H2, H3, H4, 5, atau 6? Ya, untuk yang biasa ini sama dengan ukuran dari H4. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, terus di P ini kita juga bisa kasih elegant, sama ya. Nah, kalau yang di sini itu agak, karena dia nggak pakai tag, jadi pakainya ini kalau mau ngasih elegant. Nah, keunggulannya pakai tag, kita hanya membuat seperti ini di dalam tag
buka, tapi kalau tanpa tag kita harus membuat sintaksnya double seperti ini ya. Lebih enak pakai P sih, biar kita bisa mengaturnya singkat saja, mengaturnya ada di sini. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini Ibu ada, kalau tadi kan tagnya, nah tag tadi itu menggunakan penutup, sedangkan yang HR itu tidak menggunakan penutup. Dia apa? Coba di save lalu di run. Nah, HR itu berfungsi untuk garis. Nah, garis ini garis horizontal. Misal kita mau kasih komentar. Nah, komentar ini tuh seperti tulisan yang tidak akan muncul di website kita. Horizontal. Atau garis lurus. Jadi biar kita ingat, oh HR itu untuk horizontal atau garis lurus. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Lanjut Bu. Lalu sekarang Ibu mau mengajarkan untuk font face. Nah, kita pakai tag font face. Nah, sebenarnya sih font gini aja ya. Ini Ibu perlihatkan yang awalnya. Jadi ingat-ingat kalau membuat tag itu usahakan setelah dibuka langsung saja ditutup agar kalian ingat seperti itu. Ini font kita kasih misal face-nya atau style dari fontnya itu pakai Arial. Lalu size-nya 2. Nah, ini kata-katanya font Arial ukuran 2. Lalu kita bikin lagi selain font face Arial. Lalu ada Verdana. Nah, yang di sini itu boleh besar kecil ya. Jadi dia tidak begitu, tagnya tidak begitu case sensitif. Jadi boleh besar, boleh kecil yang bagian sininya. Size-nya 6. Nih Bu mau kasih lagi ini color red misal. Jadi ini font face Verdana ukuran 6 warna merah. Lanjut Ibu mau bikin satu lagi biar mantap, font face impact. Nah, font face ini yang bisa digunakan itu yang default yang ada biasanya yang ada di Word, misal Verdana, Impact, Times New Roman, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau yang misal aneh-aneh atau font yang tidak ada di Word itu tidak akan bisa muncul di sini. Impact, not impact. Impact ukuran 5 warna biru. Save. Mari kita run. Nah, seperti ini. Nah, font Arial ukuran 2, font Verdana ukuran 6 merah, Impact ukuran 5 biru. Bu, kok jadi berjejer gitu sih? Aku kan mau di enter-enter gitu, Bu. Caranya gimana ya, Bu? Nah, kalau mau meng-enter, kita menggunakan ini BR. Nah, BR atau break ya. Nah, ini kita kasih komentar biar kita mengingatnya selalu. Tag break untuk enter. Dan begitu pula di sini juga dikasih BR. Mau di enter atau mau tidak tergantung tag BR-nya. Jadi ini kan Ibu enter ya. Nah, jadi itu bukan berarti enternya 2, tetap 1 karena si HTML itu pahamnya BR ini. Ya, save. Nah, seperti ini dia otomatis meng-enter. Yeay, alhamdulillah. Mau lanjut? Nah, selain font face,
stylenya kita juga bisa memberikan bold, italic yang ada di Word ya, sama ya. Tapi caranya sedikit berbeda. Nah, misalnya kita mau ngebold nih, kita pakai tag nih B. Jangan lupa ditutup B. Jadi untuk yang font Arial dia otomatis ngebold. Lalu untuk yang miring pakainya apa? Ya, miring pakainya I atau italic. Jangan lupa ditutup ya I-nya. Save. Nah, kita coba. Nah, font Arial dia itu bold dan ukuran 2 italic. Lalu, gimana kalau mau bold dan garis bawah? Bisa, jadi kita kasih U gini. Jadi ini tagnya double ya. Save. Nah, loh kok underline semua ya guys? Kenapa ini? Kita cek codingnya. Ini pembukanya, penutupnya, oh ya penutupnya kurang apa? Ya kurang slash gitu ya. Mari kita run. Alhamdulillah hanya font Arial saja yang bold dan underline seperti itu. Paham ya? Paham Bu. Nah, ada banyak yang lainnya. Tag-tag silahkan kalian bisa lihat di PPT atau silahkan bisa tanya Ibu di kolom komentar atau WhatsApp. Nah, lanjut. Ini Ibu mau kasih something, misal 2xy3. Nah, Ibu ingin yang 2 ini agak ke bawah dan 3 ini agak ke atas. Seperti matematika gitu deh. Caranya untuk biar 2-nya agak ke bawah, itu kita pakai tag sub. Sub ya, pakainya B ya. Jangan lupa ditutup sub. Nah, lalu yang ini sub. Nah, save. Refresh. Nah, 2-nya agak ke bawah dan 3-nya agak ke atas. Nah, misalnya Ibu kasih spasi. Save. Oke, ada spasi. Misalnya Ibu mau spasi lebih dari coba yang lagi ya. Spasinya 2 nih. Apakah spasi 2 ini akan muncul di HTML? Nah, tidak ya. Di save dulu. Refresh. Nah, spasi 2 ini juga tidak muncul di HTML. Dia hanya membaca satu spasi seperti itu. Nah, kalau mau spasi lebih dari 2, silakan pakai nih NBSP. NBSP itu untuk menambahkan spasi ya. Apakah koma itu? Jadi tanpa koma aja. Save. Nah, ini spasinya lebih atau 2, 3, ada 3. Nah, pernah nggak sih kalian tuh kalau misalnya ngopi-ngopi something dari web itu pasti ada NBSP-nya? Pasti pernah ya. Dan ternyata NBSP itu berfungsi untuk memberi spasi seperti itu. Bisa dong dibuat komentar biar kalian, oh ini tuh buat spasi. Karena website hanya bisa memanggil satu spasi saja. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ini sekarang kita mau pakai unordered list. Atau urutan. Urutan itu ada 2 kalau yang di website. Nah, udah sampai sini aja nih. Nah, ada order dan unordered. Kalau yang unordered itu yang tidak urut, kalau order itu yang urut. Misal yang unordered seperti ini, dia menggunakan simbol-simbol, sedangkan yang ordered itu yang 1, 2, 3. Check it out. Nah, kita buat ini unordered list.
Nah, pertama tag yang digunakan yaitu UL. Jangan lupa langsung saja UL-nya ditutup. Salah. UL seperti itu ya. Dari unordered list. Lanjut. Iya, ini sekarang LI atau itemnya. Nah, tulis item pertama. Lalu kita mau nambah lagi item kedua, item ketiga. Nah, biar rapi kita kasih tab ya, biar ini tuh bagiannya si UL seperti itu. Kedua, item ketiga. Save. Refresh. Nah, dia otomatis akan memberikan list bentuknya buletan seperti itu ya. Lalu ibu mau kasih, nah misal ada sub-sub. Kalau menginginkan sub-sub, maka ada UL di dalam UL seperti itu. Jadi paste. Nah, UL kita pakainya notepad sih, jadi nggak enak kalau tabnya. Nih sub item pertama, ini sub item kedua, sub item ketiga. Save. Nah, dia nge-sub ya seperti itu. Lanjut, mau lagi dong subnya. Oke, baik, sub lagi. Jadi nah, dimasukkan ke sini di dalam UL yang kedua, lalu jangan lupa dijorokkan, maksudnya dikedalamkan seperti itu. Jadi ini sub item pertama, sub item kedua, sub item ketiga. Save. Refresh. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, misal ibu mau ngasih sub item keempat di sini. Ibu mau ngasih sub item keempatnya di sini. Jadi kira-kira di sebelah mana ya codingnya? Sub item keempatnya setelah ini. Jadi di sebelah mana? Ya, codingnya ada di sebelah sini setelah UL yang ketiga. Nah, sub item keempat. Save. Nah, jadi sejajar sama sub item ya. Jadi harus keluar dari UL sub baru kita bikin sub item. Oke. Nah, kalau kita mau sub item di sini juga bisa. Nah, misal di sini ya. Nah, bagaimana prok. Nah, seperti ini. Mantap kan? Sip, alhamdulillah. Nah, yang di sub atau unordered list ini type-nya ada 3 nih. Bundar, yang bundar ini namanya ada yang circle, square, sama disk. Mari kita lihat. Nah, kalau kita meletakkan type-nya di sini, nah type sama dengan square, SpongeBob SquarePants, begitu. Nah, jadi yang bagian sini dia ganti square, padahal kan tadi dia itu ya lingkaran hitam seperti itu ya, sekarang jadinya square nih. Nah, terus yang kalau aku maunya ganti yang ini aja bu, nggak mau semuanya nih, aku maunya satu aja. Oke, kalau satu saja, jadi yang di LI nya, kalau yang di UL itu keseluruhan dari ini itemnya, kalau dari LI itu dari sub-subnya. Maksudnya kalau UL keseluruhan dari LI yang ada di dalamnya, kalau yang di LI itu hanya item yang dipilih saja. Misal type sama dengan this. Nah, ini sub item.
kedua, ibu hanya kasih type this. Jadi hanya sub-sub item kedua yang bentuknya this. Misalnya nih sub-sub item ketiga, ibu mau type-nya circle. Circle. Save. Nah, sub-sub item ketiga dia stylenya circle. Seperti itu. Ada 3 ya. Square, this, and circle. Dan untuk yang default itu apa? Bulatan hitam namanya? Iya, this. Udah pinter ya kalian ya. Sekarang lanjut. Oke, Bu. Kalau tadi unordered list, sekarang ordered list. Masih di dalam body ya, guys. Nah, ini ordered list. Nah, ordered list bukan UL tapi sekarang LI. Nah, ini Ibu mau copy aja deh. UL-nya Ibu mau copy, lalu letakkan di sini. Dirapikan, segala UL diganti OL karena dia ordered list. OL ya. Nah, hanya yang UL-nya diganti ordered. O. Kok 0 sih? OL. Ini juga tutupnya juga harus di OL. OL, 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 all. Nah, kalau tadi unordered list itu pakainya UL, sekarang yang ordered list pakainya OL. Dan type-nya bukan square lagi ya. Type-nya dihapus karena bukan itu. Kita save dulu. Refresh. Nah, kalau OR ordered list 1 2 3 seperti itu ya. Nah, ini sub item pertama, sub item kedua. Defaultnya dia menggunakan huruf. Nah, misal kalau Ibu yang pertama ini maunya Ibu itu defaultnya itu angka ya. Gimana kalau Ibu maunya huruf? Kalau huruf besar kita kasih A seperti ini. Terus kalau huruf kecil, misal di OL sini, Ibu mau kasih huruf kecilnya nih. Nah, pancinglah pakai A besar atau A kecil dan dia akan menyesuaikan. Ibu save. Nah, dia A besar, ini A kecil. Kalau di OL, seluruh item yang ada di OL akan berubah ya. Nah, Ibu mau mengganti yang sub-sub item kedua. Kalau hanya satu saja, maka dikasih tabnya di LI. Misal Romawi, I besar, ini I kecil. Save. Nah, seperti ini. Jadi ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, huruf Romawi besar dan Romawi kecil. Seperti itu. Ingat-ingat, kalau ingin semua LI yang ada di sini, stylenya dikasih di UL. Sedangkan kalau hanya satu item saja, maka stylenya dikasih di LI. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang satu lagi nih, sekarang kita mau import gambar ya. Nah, import gambar. Biar kita tidak bingung, silahkan dikasih HR. Apa tadi HR? Iya, cakep untuk baris. Nah, sebelum kita untuk memberikan gambar di sini, mari kita mencari gambar ya. Yuk, kita cari gambar. Biasanya gambar itu ada di picture di masing-masing. Silahkan camera roll or nothing in here. Nah, save picture juga kagak ada. Cari gambar ya guys. Serah kalian ya guys. Ibu mah mau cari gambarnya Ibu. Ibu malu. Siapa ya? Nah, ini deh. Gak apa-apa ya. Cari gambar kalian ya. Lalu letakkan dalam satu folder. Nah, ini misal rename, di copy dulu. Ingat-ingat ini JPG ya, kopinya. Klik kanan rename, lalu copy. Copy semuanya yang ada di sini. Masukkan dalam satu folder index.html, dia sejajar seperti itu. Lalu
cara memanggilnya yaitu dengan menggunakan tag. Nah, dia ini tag jomblo. Tag jomblo itu tag yang tidak mempunyai tutup ya. Seperti apa tag jomblo yang tadi? Ada IMG, ada HR, sama BR. Itu termasuk tag jomblo. Kasihan amat ya. Nah, setelah itu SRC atau search, lalu ini jangan lupa sama dengan, lalu pastekan tadi yang rename, copy. Tadi kan kita klik kanan rename, lalu kita copy namanya. Nah, langsung pastekan di sini. Ingat harus sama ya, nama dan extensionnya harus sama. Lalu kita kasih ALT atau alternatif gambar baju. Wow. Nah, save. ALT itu untuk apa? ALT itu jika di web itu tidak bisa merender gambar, maka dia akan memunculkan teks. Kalau tidak bisa gambar, maka dia akan teks seperti itu. Save. Refresh. Tara, gambar baju ada di sini. Kita menggunakan tag IMG_SRC. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ini kegedean, ini aku mau yang kecil aja. Nah, lalu kita kasih keterangan lagi width 100%. Lalu height, tingginya Ibu kecilkan jadi 50. Di antara petik 2 atau tidak petik 2 boleh. Lalu Ibu kasih border 3. Save. Jelek abis. Karena lebarnya itu tetap 100%, jadi tanpa dikurangi, dan height-nya Ibu kecilin. Jadi dia ngeblur gitu. Ibu mau kasih 70 aja dah. Biar seimbang gitu. Nah, ini ada bordernya ya. Kekecilan. Tambahin lagi. Save. Nah, seperti ini. Ada bordernya juga. Nah, oke kan, kita sudah gambar nih. Bagus, alhamdulillah. Oke, ada lagi, ini body background. Nah, misal di seluruh gambar di sini, Ibu mau ngasih gambar-gambar background kayak gitu. Oke, setelah itu kita menuju ke body ya. Nah, kita menuju ke body. Nah, kita kasih background. Background sama dengan gambar yang kalian inginkan. Paste. Save. Refresh. Nah, begini. Kalau gambar yang kalian jadikan background, nah jadi dia akan ngelooping. Dia akan memperbanyak dirinya sendiri ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Seperti itu ya. Tapi ini kurang cocok nih. Masa backgroundnya rame abis. Ini kita komen aja mana-mana. Nanti bisa kalau kalian pengen buat background kan lumayan. Means nggak lupa gitu sama sintaksnya. Jadi biar stay aja, kita bikin yang body yang lain. Lalu pakainya nih BG color sama dengan for example red. Save. Refresh. Cara seperti itu. Wow, membara ya. Kalau ini tuh red, blue, black, lalu juga ada white seperti itu. Misal Bu, aku tuh mau warnanya yang blackpink itu, yang hitam tapi ada pink-pinknya gitu, gimana Bu? Nah, caranya mari kita cari ini, searching HTML color code. Nah, color codes, ketik aja HTML color codes, lalu kita ada banyak sekali, kita pilih salah satu yuk. Nah, for example, yuk kita cari yang pink tapi agak gelap-gelap. Wah, mantap nih, Blackpink ya, ini kayak ungu jatuhnya. Nah ini, nah aku mau yang ini nih, jadi
Ya, kita copy ininya. Ctrl C. Nah, lalu kita letakkan di sini ya. Kita kasih hashtag. Lalu kodenya tadi kita pasangkan di sini, save. Lalu kita refresh. Wah, jadi kan. Nah, untuk yang di color hanya warna-warna green, black, yellow, yang dasar gitu ya, yang biasa, yang common. Sedangkan untuk yang warna-warna yang unik-unik atau blackpink, warna apa, yellow ke ijo-ijoan seperti itu, silahkan cari di color code lalu tuliskan seperti ini. Yeay, cukup sekian pembuatan web pertama kali dari Ibu Nurul Anissa. Semoga bermanfaat ya. Untuk latihannya, silahkan kalian buka PPT lalu buatlah seperti ini. Nah, contoh tugas nih. Kalau ini kan matrikulasi ya, silahkan kalian bisa menuliskan pengalaman kalian selama kuliah ini. Ada cerita ya, misal cerita tentang kuliah pertamaku di rumah aja, seperti itu. Silahkan kalian tulis curhatannya. Lalu berikan gambar, berikan unordered list dan ordered list. Seperti itu. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.